Sortir dan lipat surat suara pemilihan umum atau pemilu 2024 di Kabupaten Raja Lebong yang bekerja sama dengan IAIN Curup akhirnya rampung dilaksanakan. Ketua KPU Raja Lebong Ujan Maman mengatakan untuk surat suara telah selesai dilipat dan hasil sortir ditemukan sebanyak 720 lembar surat suara dalam kondisi rusak. Yang terdiri dari 264 surat suara pemilu presiden dan wakil presiden, 76 surat suara pemilu DPR, 194 surat suara DPD, 99 surat suara DPRD Provinsi, dan 135 surat suara DPRD Kabupaten. Ujang menambahkan kerusakan surat suara ini terjadi ada yang robek, mengkerut, surat suara ada noda pada pasangan calon atau paslon, dan surat suara tidak sesuai ukuran atau terpotong, serta surat suara tidak ada halaman depan. Sementara itu untuk distribusi logistik ini akan dimulai sepekan jelang hari pencoblosan pemilu 2024 mendatang. Dan untuk distribusi logistik ini akan didahulukan di kecamatan yang memiliki tempat pemungutan suara sulit dijangkau. Ini terkait distribusi, ini kan masih lama ini. Nah ini perkiraan nanti H-3 kita lakukan distribusi itu ke kecamatan, setelah itu ke TPS. Ini ada beberapa TPS sulit yang menjadi atensi kita lah ya, di daerah seperti Kota Padang, SBU. Memang yang untuk TPS sulit ini kita dahulukan. Sementara itu di Kabupaten Kepayang juga terdapat surat suara yang rusak. Kerusakan ini terdiri dari 3 lembar surat suara DPRD Provinsi dan 302 surat suara DPRD Kabupaten yang mengalami kerusakan. Untuk update data terbaru, pihaknya masih menunggu laporan lebih lengkap dari petugas pelipatan surat suara yang melibatkan 120 orang petugas dengan digaji Rp319 per lembarnya. Komisioner KPU Antaka Ramadan mengatakan surat suara yang mengalami kerusakan akan segera dilaporkan ke pihak KPU Provinsi. Dan untuk proses pelipatan surat suara diperkirakan akan selesai dalam 2 hari ke depan. Ya, jadi kita di Kabupaten Kepayang mulai melipat surat suara, terus langsung mensortir itu dimulai tanggal 6 kemarin, hari Sabtu. Sampai dengan hari ini masih progresnya, masih dalam dilaksanakan. Kemungkinan kalau tidak hari ini, besok sudah selesai untuk pelipatan dan penyortirannya untuk surat suara. Untuk kertas surat suara yang rusak sendiri gimana? Kalau ada beberapa kasus di gudang, baik itu di gudang 1 maupun di gudang 2, ini ada beberapa kategori surat suara yang rusak. Nah, tetapi ini penganggapannya, perspektifnya masih dianggap rusak, tapi dalam buku panduan itu masih dapat dikategorikan layak digunakan. Nah, ini masih menjadi perihal kita untuk berkoordinasi dengan KPU Provinsi Bengkulu. Sementara itu kegiatan pelipatan dan penyortiran surat suara masih berlangsung di Muko-Muko. Dalam pelipatan surat suara ini dilaksanakan di salah satu aula di kantor DP2KB P3A yang posisinya tepat berhadapan dengan kantor KPU Kabupaten Muko-Muko. Dalam kegiatan ini melibatkan setidaknya 100 orang masyarakat dan ditargetkan rampung hingga tanggal 23 Januari mendatang. Kami menargetkan itu maksimal tanggal 23 Januari. Tapi insya Allah sebelum tanggal 23 ini semua proses sudah terlipat. Sehingga kita tinggal mendistribusikan surat-surat tersebut ke gudang masing-masing. Karena kita punya 3 gudang. Gudang 1 itu untuk dapur 1, nanti gudang 2, gudang 3, sehingga nanti ketika pergerakan logistik ini kita tidak menumpuk di gudang. Tim Liputan BETV melaporkan.